Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida walladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tidak kata yang lebih indah selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak karunia dan nikmat yang telah menyapa kita semuanya, yang mustahil kita semua mampu menghitungnya. Salawat dan iring salam semoga terus tercurah kepada manusia terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan siapapun juga yang tetap setia untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, senantiasa terus melanjutkan perjuangannya. Harapan kita semoga kita termasuk di dalamnya, sehingga kelak kita berhak mendapat syafaat. Dan di waktu yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalul awamir ilahi wa ijtinabun nawahi. Sungguh-sungguh untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Kita akan masuk bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini bagian daripada bulan suci. Bersyukurlah kepada Allah, karena di antara banyak manusia yang melalaikan nikmat, di antaranya adalah nikmat saat diberikan peluang kita bisa menikmati hingga bulan ini. Nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas, as-sihah wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia melalaikan. Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat peluang. Syukuri nikmat peluang hingga detik ini, hari ini, hingga bulan Zulhijjah ini. Tidak lama insya Allah besar harapan kita dipertemukan dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa setahun ada 12 bulan. Ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi.
Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu terpisah adalah bulan Rajab. Bulan Muharram termasuk di dalamnya, di mana bulan haram, bulan suci, Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan suci tersebut secara eksplisit. Ini sudah menjadi ketetapan Allah di agama yang lurus. Sebut larangan bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menzolimi diri kita di bulan-bulan suci itu. Larangan menzolimi diri kita sendiri termaktub dalam ayat ini, di mana Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan saat dia menzalimi diri sendiri bulan suci, termasuk bulan Muharram, dosanya, sanksinya lebih besar sebagaimana ibadah-ibadah amal soleh yang dilakukan di bulan suci. Sebagaimana keutamaan pada satu tempat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ada satu tempat disebutkan oleh Allah SWT, tempat tersebut direkomendasikan memiliki nilai lebih. Ada syaraful makan, keutamaan satu tempat, Al-Haramain, 2 tanah suci. Saat kita beribadah di tempat tersebut, kita diberikan pahala oleh Allah berlipat ganda. Kan di tanah suci ada Masjid Nabawi, saat kita sholat di sana 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ada di tanah suci satunya Haramain, yakni Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali lipat dibandingkan tempat yang lain, masjid yang lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Begitu juga ada syarafuz zaman, keutamaan nilai waktu, yakni waktu yang Allah SWT muliakan, yang Allah SWT istimewakan, yakni di waktu bulan suci. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral Jumat, jangan sia-siakan saat Allah kelak berikan peluang kita di bulan Muharram, di mana amal-amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan dosa-dosa yang kita lakukan akan dilipat gandakan sanksinya. Dan di antara amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ibadah seperti saum. Nah, dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, wa afdhalus shalah ba'da faridah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Allah menyebut syahrullah al-Muharram. Jadi bulan Muharram diidofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Allah disebutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana penyebutan itu bukan tanpa makna. Berarti bulan tersebut memiliki keutamaan yang teramat sangat besar. Sebagaimana ketika Allah menyebut kata Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah bertempat di rumah tersebut. Di tempat tersebut memiliki keutamaan yang teramat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara puasa yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi adalah puasa di
hari ke-10 di bulan Muharram, yaitu Yaumul Asyura, di mana ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa di bulan tersebut, sehingga baginda Nabi Muhammad ingin menselisih orang-orang Yahudi dengan berpuasa di hari sebelumnya, yakni Yaum Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram. Dan inilah satu pelajaran penting betapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar kita, sebagaimana doa yang selesai kita lantunkan di setiap kita membaca suratul Fatihah, kita menginginkan agar selesai terus ya, suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saat kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Komitmen dengan doa itu saat berpuasa pun tidak mau menyamai mereka, apalagi kita tasabuh, apalagi kita menyerupai tata cara hidup mereka. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi mengingatkan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, di mana sekali pada baginda Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim disebutkan luar biasa, sampai begitu beliau menyatakan lebih begitu utamanya, seutama-utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sampai beliau berdiri sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Luar biasa. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah kau sudah dijamin ampunan dosa-dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah? Apa yang kau lakukan itu semua? Sekali bermanusia dan diampuni dosa-dosanya dan dijamin surga oleh Allah. Sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Kita yang belum dapat jaminan apa-apa. Kadang kita biasa-biasa saja tidak memperhatikan sholat malam. Ada amalan-amalan yang begitu besar di bulan Muharram ini. Masuk kita berinfak, menyantuni anak yatim, dan amal-amalan amal soleh yang lain yang insyaallah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar semoga Allah pertemukan kita semua dengan bulan Muharram, kita bisa mampu mengisinya dengan sebaik-baiknya dan mendapat keutamaan yang sebesar-besarnya. Waktu berjalan, saat Allah pertemukan kali ini, belum tentu di masa yang akan datang kita akan dipertemukan lagi. Jangan pernah sia-siakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.